Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Mufian. Saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya mengambil mata kuliah Artificial Network Neural Networks. Di sini saya akan review jurnal evaluasi tentang IRA 5 dan integrasinya dengan ANN itu apa. Jadi di sini saya menganalisis eh, data partisipasi Tiongkok dalam pemanfaat dalam penelitian hujan di sana berbasis artificial intelligence. Nah, ada beberapa yang akan saya bahas di sini seperti dari pendahuluan studinya, metode penelitiannya, hasil implementasi, keterbatasan dasar dan solusi dari ANN itu sendiri dan insight untuk skripsi saya nanti. Mengenai jurnal ini, mengenai paper ini, ada beberapa bagian yang saya rangkum, yaitu di mana solusi observasi modernnya dataset curah hujan itu berbasis IRA 5. IRA 5 itu data yang dimiliki uh, untuk menjadi solusi keterbatasannya sebaran stasiun cuaca observasi. Yang mana ini adalah data yang diolah melalui satelit dan menjadi suatu model IRA 5. Peningkatan kualitas data IRA 5 ini memiliki generasi yang kelima yang memiliki resolusi kurang lebih 0,5 derajat temporal per jam tingginya, menggantikan generasi sebelumnya yaitu IRA Integrate. Dan fokus dari jurnal ini mengevaluasi akurasi data curah hujan uh, di seluruh daratan Tiongkok selama periode 40 tahun terakhir dari 1979 sampai dengan 2018 yang membandingkan dengan observasi grid CN05.1. Itu adalah data observasi dengan nomor seri CN05.1. Data set yang utama dari metode evaluasi ini, kita menganalisis dataset dari IRA 5 yang melawan observasi darat. Referensinya dari CN05.1 yang dibangun dari kalibrasi lebih dari 2.400 stasiun cuaca darat. Indikator statistiknya menggunakan alat ukur metrik standar klimatologi komprehensif, meliputi koefisien korelasi, relative bias, dan juga root mean square error dan serta standar deviasi untuk membandingkan data IRA 5 ini dan juga data observasinya. Zonasi spesial ya, yaitu yang diukur itu berdasarkan 7 zona iklim yang ada di Tiongkok yang dikelompokkan jadi dalam 4 rentang elevasi dari dataran rendah yang kurang dari 1.000 meter hingga area tinggi seperti di atas 3.500. Namun hasilnya dari coefficient correlation-nya itu informasi dan kinerja wilayah timur dataran rendah dia mencakup dari nilai min 1 sampai dengan 1, coefficient correlation-nya itu di angka 0,9, wilayah utara laut timur itu di 0,85, di wilayah barat itu di 0,81 serta dataran tinggi Tibet itu di 0,5. Ini adalah hasil uji era 5 yang menangkap pola-pola partisipasi daratan rendah di timur utara. Namun keterbatasan era 5 ini yaitu menjadi salah satu titik lemahnya, yaitu ada di topografinya. Semakin tinggi suatu dan kompleks elevasi tersebut seperti di nilai 50 ini, bias era 5 ini semakin melonjak. Model satelit ini sulit mengevaluasi persepsi padat serta akurat. Inkonsistensi tren jangka panjang dalam kurun waktu 40 tahun ini, curah hujan tahunan ini di era 5 dan data observasi menunjukkan perbedaan arah satelit
Yang mana zona hal ini membuktikan bahwasanya relasi satelit belum bisa berdiri sendiri menggantikan observasi darat. Walaupun dia udah modern, namun data ini tidak bisa uh, diharapkan akurat karena ada menjadi titik lemahnya. Keterkaitan dengan peluang integrasi Artificial Neural Network ini, kita bisa mengkoreksi bagian bias correlation-nya. Kelemahan IRA 5 itu kan ada di elevasi yang bisa kita kompensasi. Nah, namun ANN ini mampu belajar memetakan pola error seperti itu, seperti anomali dan juga non-linear antara estimasi curah hujan satelit dan model elevasi digitalnya. Dan stasiun ground truth untuk menormalkan bias dan secara presisi. Jadi dengan kita menginjeksi ANN, kita memberikan peluang untuk meminimalisir error non-linearnya. Kemudian statistik downscaling-nya, kita menggunakan arsitektur ANN ini seperti EJNN dan NMLP dengan resolusi kasar era 5 ini sekitar 30 km dapat di downscale menjadi resolusi yang hyperlokal untuk area geografis yang spesifik dan sempit. Secure Temporal Prediction ini menunjukkan layer recurrence seperti Long Short Term Memory (LSTM). Kita bisa menjembatani inconsistency trend dan juga pada era 5 ini dengan observasi yang nyata untuk prediksi tren iklim jangka panjang dan jauh yang lebih handal. Untuk peluang skripsinya, saya di sini berencana untuk mengembangkan model AI climate yang ada di lokasi Bengkulu karena kita tahu wilayah Bengkulu ini memiliki atau Sumatera memiliki pegunungan yang curah hujannya itu tidak bisa uh, kita prediksi. Prediksi kita tuh sudah ada, namun ada beberapa anomali yang tidak bisa kita prediksi. Penelitian yang ini fokus melatih multiple prediction MLP untuk melakukan korelasi bias di suatu satelit era 5 ini. Di pada daerah-daerah dengan topologi pegunungan yang kompleks seperti di Bukit Barisan dan juga menggunakan dataset BMKG. Ini menjadikan salah satu insight saya untuk skripsi nanti. Dan juga kompresi deep learning dan statistik konvensional ini menganalisis evaluasi jaringan secara spesial temporal, CNN atau STM tadi, yang membandingkan regresi linear tradisional dengan mendeteksi prediksi anomali hujan. Sebenarnya ini udah satu insight, tapi ini kayak lebih mendalaminya. Dan juga yang terakhirnya insight saya itu pipa peringatan dini bencana gitu. Jadi ketiga ini sudah terintegrasi sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit uh, inovasi analitik di masa depan mengintegrasikan timpangnya data set 5 ini dengan ketemuan algoritma artificial intelligence menjanjikan akurasi prediksi cuaca yang presisi, lebih regional, membuka potensi riset yang lebih besar. Betul. Nah, mungkin nantinya ada banyak bisa kita lakukan riset khusus di lokal di Bengkulu, di pegunungan Bukit Barisan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.